5 minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Umat Tuhan, waktu kami berada di suatu jemaat pelayanan, yaitu di GPIB Jemaat Bukit Dian Kasih Kayu Aro, Kerinci, Jambi, saya dan keluarga begitu terpesona dengan kondisi keadaan alam di mana kami melayani di bawah kaki Gunung Kerinci. Selain hawanya yang sejuk dan cenderung dingin, air di sana begitu jernih dan begitu segar rasanya. Air di sana berasal dari sumber mata air yang betul-betul terjaga kelestariannya, bahkan sejak zaman pendudukan Belanda, dan diteruskan oleh perkebunan BUMN di pertanian ataupun di perkebunan teh di bawah kaki Gunung Kerinci. Demikian juga halnya ketika saya dan keluarga ditempatkan di GPIB Jemaat Ebenezer Tanjung Batu, Kepulauan Riau. Kami juga memiliki sumur di pastori gereja, 2 di antara sekian banyak sumur di tepi pantai Pulau Kundur yang airnya begitu jernih dan sangat baik untuk diminum. Padahal sumur-sumur yang lain itu airnya kekuningan dan tidak dapat untuk diminum. Satu saat kami pernah di Tanjung Batu mengalami ketika air yang kami masak berbau busuk, dan ketika kami mandi bau busuk itu masih kami rasakan. Kami bertanya kepada warga jemaat, dan warga jemaat juga heran sebab menurut mereka baru kali ini sumur itu mendatangkan bau yang tidak sedap. Dan atas beberapa saran dari warga jemaat, maka sumur ini kemudian dikeringkan, dan ternyata didapati ada, mohon maaf, sisa daging atau sejenis bangkai hewan dan beberapa telur busuk yang kemungkinan dilemparkan oleh anak-anak selesai perayaan Paskah pada waktu itu. Dan ketika sumur itu dibersihkan, air itu kembali menjadi segar. Artinya apa dari 2 cerita ini? Dari 2 cerita ini kita bisa melihat bahwa air itu segar atau tidaknya tergantung dari sumber mata airnya. Amsal pasal yang ke-10 ayat 11 mengatakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Firman ini mau mengatakan hati-hati dengan perkataanmu, sebab perkataan itu menampilkan sumber dari apa yang dicerminkan oleh perkataan. Kata-kata adalah muara dari hati kita. Kalau kata-kata kita baik, maka sebenarnya sumbernya juga baik. Dan itu akhirnya memancarkan sumber kebenaran kepada orang lain. Meskipun kita tahu ada juga orang-orang yang berupaya menyembunyikan perkataannya dengan mulut yang manis. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia kita saat ini mengobrol kata-kata dengan begitu murahnya. Ada banyak kata-kata di media sosial, kadang menghakimi, kadang dia menjatuhkan, kadang berupa amarah, emosi, dan bahkan menyerang seseorang ataupun kelompok tertentu. Begitu murahnya dan begitu mudahnya kita melihat bagaimana seseorang berkata-kata dengan bebasnya di media sosial. Kesaksian iman Kristiani kita dipertaruhkan dalam hal pengendalian dan penggunaan kata-kata. Kita harusnya berhikmat dan berhemat dalam berucap, sebab ucapan kita bisa mendatangkan hikmat atau justru menghadirkan durhaka bagi sesama. Perkataan kita bisa saja menghibur atau justru menghancurkan orang lain. Perkataan kita bisa saja meneduhkan, tapi juga mungkin menghasut dan menghinakan serta menjatuhkan yang lain. Bapak Ibu Saudara, ingatlah ketiga saringan atau ketiga filter ketika kita berkata-kata. Yang pertama, apakah kata-kata itu sudah teruji kebenarannya? Tidak usah berbicara kalau tidak benar. Tapi kalau kita yakin kata-kata kita benar, silahkan masuki saringan yang kedua. Perlukah kata-kata itu diucapkan?
Untuk apa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu meskipun itu mengandung kebenaran? Dan yang terakhir, apakah membawa manfaat atau berpengaruh baik jika kata-kata itu diucapkan dan orang lain mendengar? Ketiga saringan ini, terujikah kebenarannya? Perlukah dan bermanfaatkah kata-kata ini? Kiranya membuat Bapak Ibu bisa berhemat kata dan berhikmat kata. Bunda Teresa menyampaikan kepada kita, perkataan yang baik walaupun singkat namun gemanya akan bisa bergaung atau terus-menerus terdengar untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu, jagalah perkataan Bapak Ibu sebagaimana surat dalam Yakobus mengatakan bagi kita semua. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudaraku, dari mulut yang sama tidak akan hadir pujian dan kutuk. Semoga Bapak Ibu dan saudara senantiasa mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan memberkati.